catat ya bun, suami itu gampang takluk sama istri ketika satu hal ini itu dijaga baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, buat bunda yang ingin sekali suaminya itu makin sayang, makin cinta, makin lengket dan lebih mudah ditaklukkan, maka bunda wajib jaga satu hal ini, yaitu rasa tenang dan senang. Kenapa? Nah, di sini bun, saya tidak asal bicara ya, tapi ada fakta ilmiah yang menunjukkan bahwa kondisi vibrasi pikiran ya, kondisi emosi dan kondisi batin istri itu sangat berpengaruh pada suami dan anak-anak. Ya, dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa suami itu tergantung pada istri. Ketika batin istri itu tenang, maka suami akan terpengaruh untuk ikut tenang. Tapi kalau kita sebagai istri itu mudah terpancing emosi, nggak tenang atau marah, maka suami ikut nggak tenang. Nah, kenapa begitu? Kita ini makhluk yang didominasi dengan perasaan, bun. Dan perasaan seseorang wanita itu, getarannya itu sangat kuat, mempengaruhi seisi rumah, termasuk ya berpengaruh ke anak-anak. Nah, bahkan menurut penelitian ini, pengaruh emosi kita itu 3 kali lebih kuat ke anak daripada ke suami. Ya, mungkin sahabat bunda bertanya-tanya nih, loh, ini kan cuma soal hati, ya nggak kelihatan bun. Kita kan nggak ngungkapin lewat omongan, tapi kok bisa ngasih pengaruh ke rumah tangga sih? Nah, untuk menjawab ini, maka bunda perlu pahami bahwa komunikasi itu nggak cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat perasaan. Ya, bunda tentu pernah nih melihat atasan bunda di kantor yang ketika bunda temui wajahnya menyiratkan rasa marah, tapi dia tidak menyatakan amarahnya, tapi kita bisa merasakannya bun. Nah, begitu pula ketika di rumah bun. Ya, meskipun bunda nggak ngomong apa-apa, tapi vibrasi energi dari perasaan bunda itu bisa dirasakan oleh suami dan bisa ikut mempengaruhi moodnya. Dan masalahnya, setiap istri itu dikaruniai Allah berupa getaran energi yang sangat kuat dalam rumah tangga. Sehingga bahagianya istri itu bisa membuat seisi rumah itu bahagia dan sedih ya, atau ya marahnya istri itu bisa mengancam rumah tangga. Ya, bunda bisa bayangkan ya, begitu dahsyatnya pengaruh emosi istri. Sampai-sampai nih bun, barat pun itu ada istilah happy wife, happy life. Nah, artinya kalau bunda bisa menjaga hati untuk tetap tenang, tetap rileks, tetap bahagia, maka insya Allah pancaran energinya itu akan menular ke suami dan anak-anak. Ya, suami yang tadinya stres atau pengen marah, nah ketika melihat aura kebahagiaan bunda, akhirnya itu nggak jadi marah bun. Itulah kenapa saya itu selalu menekankan klien-klien saya, apapun masalah rumah tangganya, kuncinya itu adalah jaga ketenangan dan fokus untuk membahagiakan diri. Lalu gimana caranya untuk tetap tenang dan bisa menjaga mood ketika suami itu lagi nyebelinnya nih? Gimana caranya tetap senang ketika suami itu malah sering bikin kecewa? Ada 3 hal bunda. Jadi yang pertama, pastikan bunda menyadari bahwa kebahagiaan kita itu ya tanggung jawab kita, sehingga kita nggak bergantung ya pada sikap dan perlakuan suami kita. Yang kedua bun, perbanyak zikir. Karena ketika kita berzikir untuk mengingat Allah dan hati kita itu selalu terhubung dengan Allah, maka di dalam diri kita ini terjadi sebuah getaran energi yang positif sehingga akan jauh lebih tenang. Maka dari itulah saya sering sarankan klien-klien saya untuk memperbanyak zikir. Bahkan saya ijazahi dengan tasbih Karomah Ar-Rahman yang sudah saya riyadhohi secara khusus untuk membantu klien-klien saya untuk masuk dalam kondisi batin dan aura positif yang maksimal. Yang ketiga, perbanyak olah nafas. Bunda bisa sempatkan waktu setiap setelah subuh ya, atau sebelum subuh juga boleh ya, untuk keluar rumah dan ambil nafas panjang, lalu keluarkan perlahan-lahan ya, ambil nafas lagi, keluarkan lagi. Jadi bunda bisa ulangi sampai bunda merasa lebih segar. Nah, ini penting dilakukan di waktu subuh karena oksigen
oksigen alam yang masih bersih itu mengandung energi yang positif yang bisa membantu Bunda untuk lebih tenang dan bahagia seharian. Ya, terkait waktu subuh ini bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh." Nah, ini artinya waktu subuh ini waktu yang sangat tepat supaya hidup kita itu lebih berkah, Bun, lebih bahagia dan lebih tenang. Dan insya Allah dengan kondisi batin ini kita bisa bikin mood atau aura suami juga ngikut ke aura positif kita, bukan kita yang ngikut suami. Nah, silahkan Bunda praktekkan ya. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.